Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aja Wulandari dari kelas B reguler 2019 dengan NIM 319331010, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melakukan tugas CVR, yaitu Critical Book Report, yaitu dengan buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Penulisnya yaitu Profesor Dr. Abdul Muin Sebuaya MPD dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Perdana Publishing pada tahun 2018 di Kota Medan. Nah, dalam buku ini terdiri dari 12 bab. Akan tetapi di sini saya memilih 3 bab aja yang menurut saya menarik untuk dibahas atau di review, yaitu bab 1, kemudian bab 2 dan bab 12. Dalam bab 1 ini terdapat konsep kewirausahaan yang terdiri dari 4 materi, diantaranya yaitu yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan. Yang kedua itu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Kemudian yang ketiga itu ciri-ciri wirausaha yang berhasil dan unggul. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Di pengertian kewirausahaan ini, yang dimana wirausaha ialah seseorang yang bebas dan mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau juga hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan ialah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang baru sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kemudian ada faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang pertama itu terdapat motif berprestasi. Yang kedua itu adalah memiliki kreativitas tinggi. Kemudian terdapat faktor keberhasilan yang ketiga itu memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu komitmen dalam pekerjaan. Yang keempat itu memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima mandiri atau tidak ketergantungan. Keenam berani menghadapi resiko. Kemudian ada ciri-ciri wirausaha yang berhasil atau unggul, yang dimana ciri dan kemampuan wirausaha ini kita perlu ciri dan kemampuan wirausaha tangguh ini kita harus berpikir dan bertindak strategis dan adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan, termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah. Kemudian ciri dan kemampuan wirausaha unggul ini berani mengambil resiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindarinya. Kemudian ini ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha ini, yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia, kemudian maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan, dan kurangnya dapat mengendalikan keuangan. Kemudian di bab 2 itu ada perilaku kerja prestatif. Terdiri dari 3 submateri, yaitu pengertian perilaku kerja prestatif.
yang dimana seorang wirausaha ini harus berbuat dan bekerja prestatif. Apa sih prestatif itu? Prestatif ialah seorang wirausaha yang selalu berambisi ingin maju. Dalam hal ini, seorang wirausaha mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaannya atau tugasnya, dan setiap saat pikirannya tidak lepas dari bisnisnya. Kemudian menanamkan perilaku kerja prestatif. Efisiensi bekerja ialah perbandingan terbaik antara input dan output, antara daya usaha dengan perusahaan, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisiensi bekerja ini ialah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna, atau segala sesuatunya dapat disesuaikan dengan cepat, tepat, hemat, dan berhasil guna, yang dimana tempat ini artinya bekerja mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan, atau semua yang diciptakan tercapai cepat. Ini artinya mengatur waktu dengan tepat pada tingkat tertentu. Hemat ini yang bisa diartikan dengan biaya tertentu tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apapun yang menghasilkan pada tingkat tertentu. Pula berhasil guna ini dapat diartikan dengan segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaannya yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan sehingga meraih prestasi. Kemudian adanya pentingnya bekerja prestatif. Adapun pentingnya menanamkan bekerja prestatif melalui latihan, di antaranya itu menghargai cita-cita dan masa depan, meningkatkan kemampuan bekerja secara prestatif, kemudian mengurangi pengawasan dalam bekerja terus-menerus, menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada bab 3, yaitu mengevaluasi bab 12, yaitu mengevaluasi hasil usaha. Yang dimana itu terdapat rasio keuangan, yang dimana rasio keuangan ini banyak sekali jenisnya, karena ratio atau rasio ini dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisaan, yang demikian pula pengelompokan rasio ini juga bermacam-macam apabila dilihat dari sumber dari mana rasio dibuat. Maka rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu rasio neraca, rasio laporan rugi dan laba, kemudian rasio antara laporan. Kemudian itu ada teknik menyusun laporan, ini terdapat teknik menyusun laporan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan kegiatan usaha. Nah, setelah kita telaah bab 1, bab 2, dan bab 12, maka di sini kelebihan dan kekurangan buku itu menurut saya pada tampilan buku atau face value, pada tampilan buku teks yaitu pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan yang menarik dan berwarna krim, serta gambar berjabatan tangan dan orang-orang yang menggambarkan orang sukses. Kemudian dalam buku ini juga cukup lengkap dan layak untuk menjadi referensi ketika ingin membuat artikel. Akan tetapi jika dilihat dari ketebalan bukunya sangat ideal untuk dibaca dan pembahasan yang cukup dimengerti. Dalam buku ini tidak adanya soal-soal untuk melatih dan mengasah pemahaman atau kemampuan mengenai buku tersebut. Kemudian itu yang kedua ada layout dan tata letak serta tata penggunaan font. Layout dan tata letak pada buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan ini jika dilihat dari spasi, titik koma, huruf kapital pada bagian awal kalimat sudah bagus dan ukuran fontnya juga sudah sesuai, serta marginnya juga sudah sesuai. Yang ketiga itu ada tata bahasa, itu tata bahasa ini yang digunakan dalam buku ini sangat bagus dengan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang digunakan baku. Untuk layout, tata letak, tata
bisa saya paparkan